Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Tuhan masih kesempatan kami untuk berkumpul bersama-sama, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan kami boleh belajar sebagai dari firman-Mu. Roh Kudus buka mata hati kami, telinga kami untuk mendengar nasihat-Mu Tuhan. Karena menghadapi dunia yang makin hari makin jahat ini Tuhan, tanpa Roh-Mu kami tidak mampu. Pakai semua Tuhan, anak-anak-Mu, untuk kami mengerti, mengenal Engkau Tuhan, sehingga kami boleh hidup seperti Engkau hidup, dan kami boleh masuk dalam langit baru, bumi baru nanti Tuhan. Pakai kami Tuhan, kami akan buka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Salam. Semangat. Pertama terima kasih kepada Tuhan Yesus dan terima kasih kepada Bapak Gembala serta pengurus mempercayakan saya di tempat ini. Amin. Jadi saya dan saudara itu sama saudara, hamba ya, sebagai jemaat. Karena untuk memberitakan bahwa Yesus itu Tuhan dan hidup seperti Tuhan itu bukan tugas pendeta saja, itu tugas saudara dan saya. Amin. Jadi pagi hari ini saya bukan mengajar, kita akan sharing bersama-sama saudara. Seperti kata pujian, supaya kita mendengar suara Tuhan. Katakan amin. Bagaimana suara Tuhan bisa kita dengar? Dari Alkitab ini saudara ya. Kemarin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab ini adalah suara Tuhan. Amin. Suara Tuhan. Jadi kenapa kita harus berkumpul bersama ya? Karena apa dikatakan di 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah mengandung janji, saudara. Mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Jadi kalau kita bekerja, olahraga, ya, itu terbatas, saudara. Mungkin 70, 80 tahun sampai 100 tahun, ya. Yang mungkin yang umurnya sudah 70 tahun ke atas, seperti saya ya tinggal tunggu waktu saja. Amin. Ya, takut mati, ada yang takut mati hari ini? Jujur saja saudara, jujur ya. Tapi mati itu adalah sesuatu yang indah. Itu adalah jembatan untuk kita masuk ke dalam surga. Tapi yang mau hidup seperti Tuhan Yesus. Kekristenan itu tidak mudah saudara, ya. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Bukan hanya berbuat baik. Orang nggak mengenal Yesus banyak berbuat baik, saudara. Amin. Berbuat baik. Tapi, saudara, untuk mengenal Tuhan itu, saudara, luar biasa. Kita bersyukur. Ibadah itu harga mati kok bagi saya. Saya pergi dimanapun, kalau minggu saya tetap ibadah. Bahkan saya pernah pergi di Bandung cari satu sinode yang saya nggak ada. Saya masuk ke gereja Jawi, saudara. Yang penting situ ada Yesus. Amin. Firman. Kenapa kita harus berkumpul setiap hari? Apalagi kita sharing sesama jemaat, ya. Kita harus saling mengingatkan, saudara. Ibrani 10:25 berkata, janganlah engkau menjauhkan persekutuan ibadah ini. Di dalam ibadah ini ada nasihat, ya. Ada nasihat. Kenapa? Dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat, saudara. Sangat dekat. Apalagi kalau sudah lihat demo-demo, saudara. Saya hari Kamis ada janji di Senen. Udah ada orang dari luar kota datang. Ya, kita mau cari rezeki, tapi puji Tuhan, saya nggak mau berangkat sampai sekarang. Tapi saya tahu Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Ternyata dekat rumah saya di Senen dibakar-bakarin kemarin. Luar biasa. Orang itu kalau mendengar suara Tuhan, saudara, melalui Alkitab, saudara, itu luar biasa.
Amin. Kenapa kita harus beribadah? Ya Ibrani 9 kan ada persekutuan. Saudara ingat minggu kemarin kita apa saudara? Ingat, makanya Yosua itu selalu diingatkan. Yosua 1:8, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Amin. Renungkanlah itu siang dan malam. Ya. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Doa itu paling penting, firman itu penting. Jadi kayak ada mengingatkan Bapak Ibu, ada mengingatkan. Tuhan itu luar biasa. Lupa. Saudara ingat kemarin, ibadah kemarin apa? Ayatnya. Saya ngeri saudara. Saya bertobat saudara kemarin itu. Benar-benar bertobat. Aku dengar. Karena apa? Di situ di dalam Wahyu, waktu kitab Wahyu menasihatkan kepada jemaat di Efesus. Kalau saya merenungkan saudara. Ya di Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 5, saya merenungkan kurang apa jemaat Efesus itu saudara. Kenapa kaki Dian bisa diambil? Saya merenungkan, Tuhan, saya terus berdoa. Jemaat GSKI semua masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Pujian bagus, doa bagus, khotbah bagus, ya. Bahkan jemaat Efesus masih ada yang ingat gak kemarin? Jujur aja. Ayat berapa? Ayat 2 sampai berapa? 5 Bu. Ya. Ayat 5 kan kaki Dian diambil. Saya malah merenungkan Bu. Jadi ibadah ini bukan sekedar kita kumpul-kumpul ngasih persembahan saudara. Amin. Kalau persembahan gampang saudara, cari dana itu gampang. Kalau kita dekat dengan Tuhan. Saya bangun taman di RT saya bisa terkumpul 130 juta, bayangin saja. Itu hal dunia loh. Tapi dengan apa? Hikmat Tuhan. Yang penting saya punya niat yang baik. Tuhan itu pasti. Kalau sudah ke tempat saya ya, Agustusan itu waduh luar biasa loh. Itu taman keliling, ada kebun binatang juga saudara. Amin. Jadi kenapa kita harus ibadah tadi saudara? Ibadah itu harga mati. Dan saudara kalau mendengar khotbah, siapapun yang khotbah, terima dengan hati yang lemah lembut. Kalau enggak benar, jangan dicerita-ceritain. Khotbah enggak benar, jangan. Sudah merenung. Saya kemarin merenung benar. Tuhan, saya ini dosa. Saya bertobat, ampuni Tuhan. Karena saya kan pengalaman 96, saya melayani Tuhan, saudara. Semua senang, saudara. Saya kalau ada orang berbuat dosa paling kesel. Seperti ada kita di Efesus itu Pak. Saya baru sadar ternyata saya harus bertobat setiap hari. Amin. Untung Tuhan cuma mengingatkan saya, usaha saya yang bangkrut, bukan saya yang mati, bukan saya yang sakit saudara. Amin. Teguran Tuhan luar biasa. Kalau kita peka dengan firman Tuhan, saya ingat dalam Roma 8:28, kita harus tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, milikilah kasih yang mula-mula. Saya enggak meneruskan khotbah kemarin, enggak. Memang saya merasa berdosa. Malam saya baca, Tuhan ampuni saya Tuhan. Kalau saya harus bertobat, saya masih ada, makanya ajari kami Tuhan mengenal diriku. Tadi pujian mengenal diriku kan. Kok mengenal diri orang paling gampang. Amin. Orang gak nyalamin orang aja dikira sombong. Apalagi saya nyalami orang 3-4 kali kayak kurang kerjaan katanya. Atau ketemu orang salaman. Hidup serba salah. Saya udah biasa kan dari kecil harus salaman siapa. Makanya yang muda pun tak salamin, saudara. Jadi hidup ini paling susah kalau dengar suara orang. Sebagai jemaat harus berpandangan positif, saudara. Amin. Memangnya saya maaf Pak, saya nggak mau jadi pengurus di sini Pak. Saya mau jemaat yang baik saja karena saya punya tugas, memang panggilan saya untuk membawa jiwa-jiwa mengenal Yesus.
Bukan panggilan saya untuk mengembangkan gereja, tapi panggilan saya setiap orang masuk dalam kerajaan surga. Maka saya kenal dengan Bapak Gembala senior kami saya paling senang karena setiap saya bawa ke daerah-daerah itu yang dikatakan bukan hal yang jasmani. Pertobatan surga, pertobatan surga. Makanya saya kalau dengan ibu-ibu lagi ngobrol susah ngomong sama pendeta katanya. Karena kalau sedang ngomong apa terus saya sangka kalau hal duniawi saudara. Jadi kalau pandangan positif itu susah ya. Makanya kenapa saya kok bisa apa sih temanya ibadah yang sejati. Kenapa ya? Ya sudah ya kita coba ayatnya di dalam Yakobus 1:27 ya. Yakobus 1, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang murni. Kenapa saya tema ibadah sejati ya? Ya tanggal 16 Juli saya ada pelayanan di Jawa Tengah. Terus tanggal 17 pagi ya. Saya ditugasi mendadak. Om, Pak D, kan Pak pendeta manggil saya Pak D, apalagi gembalanya orang-orang Batak tuh manggil saya Pak D, nggak tahu kenapa sih Om manggil Pak D. Bahkan saya punya anak rohani di sana namanya Marlon Simanjuntak. Dulu HRD di salah satu hotel Jakarta, dia pengen jadi pendeta, saya yang sponsorin, saya ajak penginjilan. Tadinya saya nggak pengen jadi pendeta, cuma saya ajak, saya saksikan dalam hidup ini. Wah, enak ya Pak D, pelayanan. Tolong aku mau sekolah Alkitab saja, katanya. Tapi nggak ada biaya katanya. Udah sampai selesai, sampai sekarang menganggap saya anak. Makanya mobil saya Ade itu saudara. Oh luar biasa, Tuhan luar biasa saudara. Jadi ibadah yang sejati itu, ibadah yang sejati kan mengunjungi, bertindak saudara. Amin. Ibadah yang sejati itu identik dengan murni saudara. Karena apa? Murni dan sejati itu saudara memiliki arti yang serupa. Amin. Tetapi dengan nuansa yang berbeda. Amin. Kalau murni itu tidak bercampur dengan hal yang lain, Bu. Tidak ada campuran atau tambahan yang diinginkan. Jadi murni itu nggak ada keinginan duniawi. Itu tidak mudah. Kalau melayani ya udah menyenangkan Tuhan. Ke gereja tujuannya cari firman, bukan cari duit saudara. Nanti cari duit saudara pulang dari sini buka toko, buka bengkel, itu cari duit. Di sini cari firman. Makanya dulu ada pendeta suka ngomong, kok kamu ke gereja ngasih diganti 100 lipat kali ganda. Itu orang judi saudara. Amin. Ya kita harus dewasa. Saya belajar dewasa. Ke gereja kalau saya mikir saya ngasih duit jadi berlipat kali ganda, saya udah jadi orang kaya saudara. Amin. Saya pernah ngasih makan orang berapa? 3.000 orang tak kasih makan. Ini bukan kesombongan saya. Memang itu panggilan saya. Saya diberkati Tuhan. Bahkan kalau ngundang saya nggak perlu saudara, cuma penting bentuk panitia, tempatnya di mana, begitu saja. Saya tinggal datang. Kemarin saya bicara sama Pak, saya banyak ngundang ini, cuma saya belum ada peluru nih. Kumpul-kumpul dulu, nanti bulan depan peluru lagi ya. Jadi karena saya nih punya prinsip melayani bukan mencari hidup, memberi hidup dan pasti hidup. Amin. Amin. Dan kenapa murni dan sejati itu ada serupa? Karena berarti kalau sejati itu dalam keadaan sebenarnya. Sejati itu dibuat, tidak dibuat-buat sudah, tidak palsu. Dapat merujuk sesuatu yang asli, tidak berubah atau tidak berpura-pura. Contoh cinta sejati. Amin. Berarti cinta yang dimulai dari suami istri. Saya punya cinta sejati karena udah terbukti 40 berapa tahun?
20 tahun lebih 6 bulan. Lebih ya. 6, 7, 8, lebih 3 bulan. Itu kalau nggak ada cinta sejati, saudara. Ayat Yakobus 1 tadi dibuat alasan bapak-bapak. Betul nggak Bu? Pak? Bener nggak? Karena kadang-kadang orang itu kalau pintar ayat-ayat ini untuk ini, pergi melawat anak yatim janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga dirinya supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi pagi hari ini kita akan sama-sama, yang pertama kita menjadi anak Tuhan harus simpati dan empati. Kok simpati aja paling gampang. Amin. Yang sulit itu empati Bapak Ibu. Yang empati gak susah. Makanya punya cinta yang sejati. Amin. Makanya kemarin cinta mula-mula ini kalau kita melayani gak punya dasar karena kita cinta Yesus, saudara akan lewat nanti. Aku gak kenal engkau. Banyak pendeta pun yang berdiri sih gak masuk surga. Enggak, ini kan sharing saudara. Justru di mimbar inilah bisa bersandiwara saudara. Di gereja mondak-manduk iya. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Sampai luar. Sampai luar. Baru diserempet orang udah bangsat loh. Gitu lah. Nah Bapak kita terus terang. Saya sering mengalami seperti itu Bapak Ibu. Amin. Karena saya seorang penginjil. Saya banyak kenal para pendeta, penyanyi. Saya kalau penginjilan, penyanyi saya Talita Dodo, Mawar Simorangkir, bahkan banyak penyanyi-penyanyi, bahkan khotbah yang hebat-hebat. Wah, kalau lagi nyanyi, orang gemeper semua suaranya. Ya penyanyi. Wah, tapi begitu keluar, haleluya. Pemain keyboard ditabok, saudara. Kamu tadi keliru. Kan bisa kasih baik-baik. Makanya Matius 7, 21, 22, 23 nanti kalau kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita terlalu percaya diri masuk surga, akan lewat seperti kemarin disampaikan Bapak Pak Simanjutak ya. Sudah begitu hebatnya, tapi Roh Kudus mencela. Kamu hanya cari formal. Cari nama, enggak suci, enggak kudus, enggak seirama. Amin. Jadi mengalami saudara. Beli aku mengerti Tuhan. Bagus. STH, MTH, belajar itu bagus. Itu harus saudara. Harus. Pimpin pujian di sini paling bagus. Saya KKR kemana-mana, pimpin pujian ini sama dengan tim saya. Karena tim saya tim mulia, pemain drumnya pun semua bahasa ke internasional. Pernah main di Hong Kong, di mana di pemain musik saya sampai sekarang. Saya katakan kamu main musik semapun ini kalau kamu nggak punya cinta, karena cinta Tuhan melayani, motivasinya keliru akan lewat, saudara. Amin. Banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Sharing, maaf ya, saya bukan mengajari. Saya sendiri waktu dengar khotbahnya Pak Simanjutak, malam itu nggak bisa tidur. Tuhan, ampuni, saya dulu ada kesombongan Tuhan. Ada kesombongan. Kenapa nggak sombong Om? Sombong nggak? Berangkat 20 orang satu tim bisa beliin tiket semua. Hotel nggak pernah dikasih sponsor. Sombong Om. Sekarang sadar sombong ini sekarang Om. Amin. Untung Tuhan sadarkan saya. Makanya pertobatan itu begitu penting. Bukan hebatnya khotbah, bukan hebatnya main musik, itu semua perlu. Amin. Perlu. Tim saya itu kalau dulu kalau KKR penyanyi udah isinya udah kelas 1 semua. Waktu itu Tuhan luar biasa. Makanya ini sharing. Kenapa? Sampai ibadah yang sejati. Itu sejarahnya itu waktu tanggal 16 ya. 16 saya pergi ke Tempuran itu, pengen nyunggungi anak asuh saya. Baru sampai jam 9 ya, di tempatnya Pak Marlon ya. Tahu dipanggil Pak D, tolong ke Tempuran nih, hamba-hamba kumpul yang Bapak Tuhan, ada sekitar 40 orang. Di mana Tempuran? Bapak tahu Tempuran? Nggak tahu?
itu kabupatennya Kendal. Dari Kendal kira-kira 40 kilo. Dari Boja 15 kilo masuk hutan semua itu. Itu hamba Tuhan kumpul. Biasa tiap bulan kalau di daerah itu kumpul hamba Tuhan itu saudara. Udah lama Pak De, udah 15 tahun gak kunjungi saya. Udah ntar mana bisa sampai aku di Boyolali jam 9, acara jam 11, setengah 12. Saya gak bawa sopir, saya nyetir sendiri. Ya untung yuk kalau Pak De gak khotbah, yang penting aku ketemu sama oleh-olehnya ya cukup katanya. Oleh-olehnya itu punya. Nah, akhirnya saya mampir beli oleh-oleh, beli makanan gitu. Saya dari Salatiga sampai tengah hutan, nggak kencing, nggak minum, nggak berhenti saudara. Udah ngebut aja, masih terlambat. Soalnya kan kalau dari Solo ke Semarang masih cepet lah, 1 jam nggak sampai. Masuk ke Bojanya, macet. Masuk ke hutannya, aku hampir lupa itu Pak, udah 15 tahun lebih. Nggak ada petunjuk. Lihat Mas nggak bisa. Wah sini ada kuburan. Jadi patokannya kuburan saja itu. Di pojokan ada kuburan. Saya jalan kuburan. Ibu saya istrinya, aku yang ikut. Aku didampingi 2 bidadari. Gujak. Gimana sih? Udah kalau nggak nanti terlambat aku bilang gitu. Betul sampai sana. Udah pada makan siang saudara. Wah puji Tuhan, luar biasa. Karena dia ngundang itu mendadak. Saudara, puji Tuhan Pak D sehat gitu. Sopirnya mana? Ini sopirnya, aku bilang gitu. Ya kan dia nggak percaya loh. Masih naik ke mobil. Mana sopirnya? Ini sopirnya, aku bilang gitu. Loh, luar biasa saudara. Makanya Yakobus 1:27 tadi, ibadah yang murni itu mengunjungi saudara. Empati. Amin. Empati itu, waduh, pengorbanan. Kita tiru Tuhan Yesus dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu punya pikiran, perasaan yang terdapat dalamnya. Karena cintanya Yesus terhadap saudara dan saya direla mati di kayu salib saudara. Amin. Amin. Maka jangan pede percaya Yesus masuk surga. Cuma percaya, setan pun percaya. Betul nggak? Setan pun percaya. Oh saudara, ayat ini bukan sekedar saya mau menyampaikan. Saya mengalami soro saudara. Mengunjungi itu soro. Tahu soro orang Jawa? Menderita, orang gila, dibayar ora, mantan gak oleh-oleh. Udah keruduk hutan. Kalau hutan petunjuknya nggak ada Pak, cuma saya untung saya ini nggak pikun. 15 tahun ingat jauh sini kanan, kiri. Cuma sekali nanya sama tentara, arah tempuran mana? Kiri Pak D, pada saya udah kiri cuma ragu aja. Luar biasa, Tuhan itu luar biasa. 15 tahun lebih saya, itu ada anak rohani saya satu orang. Anak rohani saya, gerejanya di tengah samping kuburan, depannya hutan karet. Saya melihat pendeta Tuhan, pantas saya suruh mengunjungi di sini Tuhan. Aku tidak mampu seperti dulu lagi Tuhan. Saya minta ampun tapi dengan apa yang ada. Dia senang. Pak D, saya udah ketemu Pak D sehat, senang katanya. Senang. Bantu dalam doa. Udah ngobrol. Ada satu pendeta. Pendeta yang gak sebut gerejanya lah ya. Di Teroko. Tahu Teroko? Teroko tahu? Ada jemaat sini orang Teroko gak salah ya. Kemarin ketemu, mana nggak ada, Bapak masuk. Nah, waktu dia orang Teroko Pak. Bapak tahu Teroko? Aneh-aneh namanya Pak. Saya udah ke situ berkira 20 tahun yang lalu ya, nggak ke situ. Itu pendeta hikmat loh Pak. Ada hikmat bener. Pak D, besok sore pelayan di mana katanya? Pas Minggu itu tanggal 17. Karena saat 17 pagi saya melayani di satu gereja orang Batak juga. Nama depannya Joni siapa itu pokoknya udah kayak orang Jawa. Opa, besok melayani ya katanya. Manggil saya Opa karena bapaknya dia tuh sahabat-sahabat udah dipanggil Tuhan. Ya seumuran saya, umur 70 tahunan gitu. Sekarang pendetanya, sudah lama Pak katanya. Layanin. Terus waktu di tempuran, itu satu anak Tuhan namanya Pak Bri, yang namanya kan sebutnya. Itu orang Troko. Troko itu masih lewat hutan jati, yang pertama hutan karet.
Wah, begitu masuk saya agak lupa, tapi puji Tuhan tetap ingat gitu, sampai juga melewati hutan jati, saya sambil merenung, benar-benar ini pelayanan yang sejati, benar-benar ini ibadah yang sejati. Amin. Saudara datang di tempat ini, kalau nggak memiliki hati yang murni, hati yang sejati akan lewat saudara. Hanya pengen ngasih persembahan aja. Saudara di sini datang sini cuma mau apa? Absen, mencela, ya cuma absen. Waduh, rajin, enggak. Amin. Semua setiap orang punya kekurangan, punya kekeliruan. Saya sebagai ketua RT hari Rabu, hari Selasa saya dimaki-maki sama jemaat. Baru kali itu saudara, itu untuk menguji kesabaran saya. Warga ya. Tapi dia orang Kristen no. Gimana? Warga Kristen. Saya bangun itu Pak, bangun sawah Bu Agus. Bikin sampahnya nggak cukup 4 juta bayangan aja. Wah, Agus katanya ngerusak pemandangan. Waduh, ditunjuk-tunjuk. Ya Tuhan, sabar. Warga yang lain marah-marah Pak. Tapi sabar Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan itu baik, benar. Kalau saudara itu sabar, makanya orang sabar melebihi pahlawan itu benar. Saya kemarin baru membuktikan. Makanya Rebu saya nggak ikut sini Pak. Saya nangani orang itu Pak. Capek dari pagi, rapat gak jalan keluar. Puji Tuhan saya ketemu satu orang. Itu saya baru ingat, itu anaknya Bibit Waluyo. Katakan Bibit Waluyo, Pangkotras. Saya begini, ini cuma cerita saja bahwa Tuhan itu luar biasa. Bahwa kalau kita ibadah yang sejati, punya niat yang baik, sabar, itu Tuhan kasih jalan. Masalahmu boleh datang, problem boleh datang, tetap sabar. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Orang lain yang marah-marah dengan orang itu, tapi saya enggak. Tapi puji Tuhan, bagus. Rumah dia dekat dengan tempat sampah. Nanya, terganggu enggak? Dengan enggak, bagus. Yang atas diperbaiki, tak kasih dana 3 juta. Wah, Bapak ngasih duit. Loh, ini masalah Pak Agus. Namanya Agus. Biarpun muda, manggil saya Pak terus menghormat. Ini gimana? Ya udah, besok rapatin aja. Wow, udah rapat, rapat ini kesaksian bahwa Tuhan luar biasa Pak. Orang sabar tuh benar-benar saya mengalami. Makanya saya sabar. Saya biar diomelin istri saya sabar aja. Ya bukan curhat. Bukan curhat, ngasih tahu bapak-bapak. Bagian ABRI, saya punya teman ABRI kan bintang 2. Pak Prayitno. Saya ini bintang 2. Istri saya bintang 3 katanya. Kalah. Karena bukan dia kalah, ngalah. Amin. Itu ibadah yang sejati dimulai dengan ketulusan Ibu. Ketulusan, kalau salah ya dikasih tahu pelan-pelan. Ya. Jadi saya, makan telur enggak ngomong-ngomong. Ini enggak bukan curhat, ini satu. Lah, dalam hati saya mestinya bikinin telur itu kan Ibu ya. Betul enggak? Saya bikin telur sendiri enggak ngomong-ngomong. Saya kan tiap pagi senangan saya makan telur. Saya nggak pernah sarapan. Makanya ibu-ibu kadang ngomong, wah maka itu teman saya yang bintang 2, Pak Prayitno, saya bintang 2, istri saya bintang 3. Bayangin aja, ya Pak ya, harus begitu. Itu yang, tapi Tuhan itu baik. Itu ibadah Pak. Ibadah dimulai dari situ, amin. Dimulai dengan praktek. Kalau cuma mendengar, nyanyi, main itu kan paling gampang ya Bu ya, bisa belajar. Pemimpin pujian, begitu keluar ngelawan arah lagi, bikin orang ketir-ketir. Amin. Oh luar biasa, Tuhan luar biasa. Saya bisa pertemukan seperti orang seperti itu. Amin. Begitu Rabu rapat semua, akhirnya selesai. Takut juga ya, takut juga sama nama juga kenal sama orang nomor 1 ya. Malam kan rame-rame Pak.
Saya sebagai ketua RT lagi ada acara, telepon, Pak, gawat nih. Saya datang pada beliau, aman. Tapi minggu besok hati-hati yang lewat DPRD, hati-hati. Ya. Jadi kita enak, kalau punya teman, bukan kita apa. Memang pergaulan, informasi itu penting. Apalagi informasi melalui firman Tuhan. Amin. Makanya Pak Simanjuntak kemarin Pak, ini ngomong, Alkitab saya ini coretannya banyak saudara. Saya biarpun di sini saya nggak baca, tapi sudah saya baca jam malam. Tiap pagi saya jam 3, jam berapa Pak saya kirim firman Pak? Jam berapa? Jam 3 saya udah kirim. Itu melatih diri saya, bukan saya mengajar. Maaf ya Pak Mumu, saya nggak mengajar. Itu melatih diri saya supaya disiplin. Setiap jam 2 saya doa, jam 3 saya kirim firman 150 orang. Saya nggak mengajar. Ya Roni ya, ada berapa kota saya turutin, capek saya. Amin. Makanya ibadah yang sejati itu, Yakobus 1 benar, bertindak. Lakukan, amin. Saudara di sini pemimpin punya, itu harus benar-benar punya ketulusan, punya cinta kan, tapi harus cinta, memiliki cinta, amin. Bukan dasarkan pengen tampil saya. Aku jadi pengurus, pengen pakai jas, amin. Saya malu, aku tadi kalau khotbah, kalau nggak khotbah mah pakai baju biasa cuma nggak enak aja. Kalau di sini tadi kelihatannya kayak pendeta aja, amin. Amin. Kelihatannya kayak pendeta, tapi kita kan sharing Pak, amin. Saya semua menghendaki teman-teman saya di sini masuk surga semua. Jadi kalau kita datang itu lego loh Pak. Bapak dikunjungi sahabat senang nggak? Itu kemarin pendeta-pendeta saya kunjungin, ngelihat saya udah capek, kesian dia. Tapi senang, sukacita saudara. Saya dikasih apa? Makannya apa? Babi hutan. Wah, habis saya nggak beli. Lah orang sana ya nggak. Ibadah sore, saya datang. Waduh, luar biasa. Persembahannya apa? Beras, kopi, pisang. Saya pulang bawain pisang dan kopi. Masih ada kopi di rumah. Kalau saya mau ngopi ada. Senang saya. Wah luar biasa. Itu namanya ibadah yang murni itu bertindak saudara. Praktek. Kalau cuma ngomong saya paling gampang. Praktek itu susah. Amin. Saya itu sebagai manusia kan punya pikiran. Kok saya ini kayak orang gila ya. Aku udah usia segini nyetir. Naik gunung, turun gunung. Ini aja ngikut saya nih. Waduh, untung ada radio. Radio ini enak buat hiburan saya. Jadi ngomong aja nggak tahu yang diomongin apa. Nggak habis-habis. Jadi soal hiburan saya nyetir itu. Amin. Nggak tahu apalagi perempuan yang ngomong nggak habis-habis. Ada aja. Amin. Nah Bapak Ibu jangan habis-habis saudara merenungkan firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya, Alkitab saya jelek. Kalau saudara nggak punya Alkitab ke rumah saya banyak. Banyak. Makanya setiap saya ibadah ke desa pasti membawa. Karena di kampung itu Alkitabnya gede-gede seperti ini. Besar-besar. Nah, ini senjata saudara. Senjata, amin. Jadi ibadah itu mengunjungi itu bertindak. Makanya murni, amin. Murni itu tidak punya seperti mas murni. Mas murni itu enggak tercampur apa-apa. Ibu-ibu senang ya mas murni ibu. Amin. Senang gak ibu-ibu? Senang barang yang murni. Apalagi Tuhan kita. Kita punya hati yang murni. Inilah anakku yang kukasih. Karena orang lain ngomong apa terserah. Saya melayani dimanapun terserah. Aku tujuanku mau belajar firman Tuhan. Amin. Saya gak ada basic sekolah kitab. Saya gak pernah diajarin. Cuma saya harus belajar juga saudara. Belajar juga, aku sama hambanya belajar gimana. Seminar ya saya dengerin, saya catat. Biarpun gak sekolah, ya harus belajar, amin. Amin. Terakhir saya punya titel MTH kemarin. Waktu pelayan di kaum marginal. Kata hamba Tuhan yang senior. Hari ini saya tabiskan Pak Praitno menjadi MTH. Aku gak sekolah. Apa sih Pak? Melayani tanpa honor katanya. Waduh. Puji Tuhan, amin. Iya Bu, saya ditabiskan. Memang saya berdiri di sini saya nolak Bu.
sama Mbak Ayu waktu itu ketemu Pak Eras Oktober pas habis ulang tahun saya. Coba lah saksi khotbah. Om, aku gak sekolah, aku ngeri. Aku tuh khotbah di GSKI ngeri loh. Bener loh. Lo kalau denger khotbah orang GSKI enak tuh. Betul ya Bu ya? Tong, bisa urut begitu loh. Betul ya? Tapi saya ngeri, saya nolak Pak. Saya nolak bener. Aku dipaksa sama Pak Kiong. Udah, pokoknya kasih tugas jalan katanya. Aku tuh kasih tugas ke Solo 2 kali. Ya udahlah, namanya juga tugas, amin. Yang penting aku motivasi hanya bersaksi, menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Katakan amin. Yang penting punya kesetiaan. Yang penting punya kesungguhan. Amin. Kok gereja GSKI maju, jemaat mari kita bersatu. Pasti ada kekurangan. Amin. Biarpun pendetanya, biar siapapun, termasuk saya, ada kekurangannya. Benar, saya khotbah Pak Semet, saya ditemplang Tuhan tidak bisa tidur. Tuhan ternyata saya banyak dosa, saya tidak bertobat. Saya sombong, biarpun ngasih makan orang ribuan. Saya ada sombongnya Tuhan. Saya ada sombongnya Tuhan. Untung Tuhan masih baik. Aku dengar firman Tuhan. Setiap hari saya terus berdoa, ampun Tuhan, ampun. Ampun Tuhan, ampun. Makanya Yosua 1 ayat 8 itu, saudara jangan baca supaya nggak lupa. Sering ibadah supaya nggak lupa, amin. Lupa itu fatal, amin. Lupa istri, lupain, waduh. Ya, mengunjungi, saudara. Yatim piatu, amin. Mengunjungi yatim piatu. Artinya mengunjungi seseorang yang memang memerlukan Bapak Ibu. Kok orang yang mau banyak saudara, banyak. Dulu yang orang undang saya para pendeta, rata-rata Pak Amin, Pak Muhammad bilang, dia pasti mau membangun gereja saudara, amin. Saya biar mengundang saya kan tanpa, tapi saya waktu itu nggak mikir apa yang kurang. Kan tiap tahun saya punya visi bangun gereja dulu. Tuhan memberkatkan, kelihatannya baik, tapi saya punya sesuatu yang terselubung yang orang-orang nggak tahu. Hanya kesombongan Pak, hanya kesombongan. Orang lain bilang, oh Pak Paito hebat. Wah ini dulu yang bangun Pak Paito. Waduh, bangga Pak. Tapi saya dengar khotbah Pak Simanjuntak Saudi, pendapat Tuhan ampuni. Waktu aku sombong gak sadar Bapak. Sadar mah bertobat, amin. Jangan saudara kesinggung kalau saya bilang bertobat. Karena saya sendiri harus bertobat, amin. Bertobat. Ya, maaf ya Pak, kalau saya nggak mau jadi pengurus Pak, saya bukan, karena saya sendiri di rumah saya ada tempat ibadah. Dan saya harus benar-benar membantu. Tempat kami itu, orang gereja di sekitar saya kan banyak Pak. Kalau mau pemberkatan nikah kan tempatnya nggak bisa. Siapa sih kasih saudara? Saya menolongi siapa aja. Karena itu tadi ibadah murni itu bertindak. Nggak pada orang nikah, nggak pada orang meninggal. Saya, wah, yang lebih tragis ini saya cerita, mau dengar kesaksian saya. Sampai ada orang Cina itu menganggap saya bapak angkat ya. Ceritanya gini, bapaknya dia itu sahabat saya. Dia ikut satu gereja di Kemayoran. Dia meninggal. Ceritanya ya kalau itu, sejati itu benar-benar dipraktekkan Pak. Dipraktekkan. Waktu mau pemberangkatan mau ke Cilincing, jemaat ngumpul semua. Pas mau dikremasi, nggak ada satupun pendeta saudara. Nggak ada satupun pendeta. Gimana sih? Namanya Ruti. Namanya banyak kali saya nggak perlu nama siapa. Orang Cina itu. Ruti. Wah, Pak Prito, gimana sih? Bapak bisa? Wah bisa lah, orang dia mati apa sih? Yang penting yang hidup kalau saya begitu. Ya itu kan Tuhan kasih hikmat. Kalau bapakmu sudah di sorga, itu saudaramu yang hidup itu yang perlu, saya bilang itu. Jadi bisa. Bisa itu menyaksikan kehebatan Tuhan itu luar biasa melalui hidup kita, amin.
Itu kan namanya ibadah yang mengunjungi orang yang memerlukan. Nah, ini kesaksian kan boleh Pak. Ini benar-benar. Akhirnya saya datang di sana, saudara-saudara, hari ini pendetanya nggak datang, jemaatnya nggak ada. Ini Bapak angkat saya yang datang. Loh, Bapak angkat. Nah, udah kesempatan saya saksikan. Orang nggak percaya Yesus tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Bapak ini, karena dia kenal dan percaya, dia sudah bersama Yesus. Wah. Udah Tuhan kasih hikmat, intinya mengenalkan nama Yesus. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sampai sekarang Bapak Ibu tetap manggil apa? Kalau makan siang, ayo Pak, ya Bu ya, Mbak bawa makanan. Itu luar biasa, Tuhan luar biasa. Luar biasa. Jadi apapun saya jadi ban serep nggak masalah Pak. Pak Praetno, pendetanya nggak datang nih. Loh, kapan? Ntar jam 8, ngomongnya jam 6. Nggak jadi datang katanya. Ya udah jalan aja, kalau saya cuma mau menyaksikan Tuhan Yesus, saya bukan mau mengajar. Amin. Terus yang kedua juga orang meninggal lagi Pak. Itu sekretaris saya, sekretaris RT ya. Habis jalan kaki Bu dengan saya. Jam 2 malam. Bawa ke Ega, pulang baru sampai jalan meninggal Bu. Pak, meninggal itu enggak tahu Pak. Saya habis khotbah ini, kok Tuhan panggil saudara kan enggak tahu tak? Saudara keluar dari tempat ini kan enggak tahu kan? Makanya harus benar-benar memiliki cinta yang mula-mula. Amin. Cinta yang sejati. Amin. Saya nggak nakut-nakutin loh. Ini kenyataan. Sehat. Wah kalau jalan, ya umurnya masih waktu nggak ada, umur 50-an lah. Waktu saya sekitar umur 60-an lebih tuaan saya. Meninggal Pak. Dibawa ke rumah duka THB. Dimandiin. Rapi, tinggal masuk peti. Keluarganya gimana ini? Telepon pendetanya. Pendetanya jam 8. Wah nggak bisa ntar kedinginan. Pak Praetno saja mau. Ya mau aja doain orang itu. Tapi mau kan dalam nama Yesus, tapi aku sinodenya beda loh ya. Ya mana ada sih pendeta undang nanti jam 8 di Semayani, mana ada sih orang meninggal. Pak meninggal bisa nggak dijanjiin, ntar dulu gitu, ada nggak? Kalau Tuhan panggil saudara, nanti dulu deh gitu, ada nggak? Maka harus siap-siap, amin. Saya berdoa, saya masukin peti, waduh, berbahagialah orang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Kok saudara bisa menolong seseorang, rasanya berbahagia. Amin. Sering saya 2 kali, 3 kali, nolong orang meninggal udah 4 kali lebih. Di mana? Rumah sakit apa itu? Yang jantung itu. Orang Kristen juga. Darmais. Pak Praetno gimana? Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Makanya ibadah yang sejati ini mempraktekkan. Amin. Mempraktekkan, pergi, melawat. Amin. Melawat siapa? Janda-janda dalam kesusahannya. Jadi ada kan, ini yang kadang-kadang bikin orang sesat. Amin. Amin. Yang bisa selingkuh itu bukan jemaat saja, pendeta pun bisa. Saya punya anak pendeta itu sahabat saya. Kalau sering mengunjungi janda, tapi jandanya bukan janda miskin. Saudara. Lah Mbak itu kan anak Pak Harto kan janda juga. Janda kaya kan. Amin. Jadi kadang-kadang dipotong. Bahkan saya sering bercanda, Pak Praetno asal berdoa kok. Saya kok doa makan Pak. Di lingkungan saya ini orang Kristen. Acara umum itu Pak harus suruh saya orang Kristen. Ini aja Pak Ustadz aja. Udah Pak Praetno aja. Loh saya orang Kristen. Ya enggak apa-apa pokoknya. Aku doa secara Kristen. Yang lain doa secara terserah lah gitu. Aku selalu makanan itu Pak.
Kuduskanlah, sucikan makan ini. Berkati orang kalau makan. Berkati yatim piatu, janda-janda miskin. Ya kan? Tapi ada nyeletuk, udah selesai. Pak, kok miskin kasih sayang boleh nggak? Orang ngajar gitu. Orang dunia itu suka melesetkan. Apa itu? Firman suka dicomot gitu loh. Orang Kristen pun kadang-kadang bisa seperti itu. Amin. Karena ayatnya ada mengunjungi janda. Janda apa? Janda dalam, makanya saya habis baca ini, saya langsung di WA Pak. Itu harus praktek saya besok Pak. Doakan saya besok dapat rezeki Pak. Pak Prayitno tolong datang ke daerah Purwodadi arahkannya dalam rangka di situ acaranya memberi bantuan kepada janda-janda tua, duda-duda dalam kesusahannya. Ada itu, baru betul. Ini ada, HP-nya ini ada. Sama banyak jemaat yang memerlukan. Itu sahabat saya juga. Gereja, kalau sini kan GSKI. Kalau sana GKSI. Ya Pak ya, Gereja Kristen. Itu dulu Pak Uta Soid itu sinodenya. Itu sahabat saya juga. Jadi programnya begitu. Dia itu memang benar. Jadi duda disambut. Apa disebut? Duda dalam kesusahannya. Kadang-kadang kita cuma nyebutnya janda aja ya. Padahal di kampung itu banyak duda susah loh Pak. Bener. Dia ada tua, petani, anak, istri nggak ada. Mau macul serah kuat. Mau macul nggak kuat kan? Dia perlu itu kalau nggak gereja bertindak, pendeta nggak bertindak, dia nggak akan percaya Yesus. Kadang aduh pendeta gimana? Jadi Bapak namanya Bapak Agus Paijo, orang Jawa ini nggak apa-apa. Itu misinya begitu, cari jiwa itu ke desa-desa dibawa. Bahkan jemaat nggak datang minggu ini Ibu, ini dilihatin kan jemaatan nggak banyak Pak, kalau cuma 50 gini kan. Oh si A nggak datang, disamperin ke rumahnya. Pak Jo, kenapa Pak Jo? Ini kan bertindak misalnya. Nggih Pak, niki suku kula sakit, dongak nih Pak. Bahkannya lucu lagi, Pak Jo ada apa? Sapi saya lagi sakit, tolong didoain. Ini orang polos. Tapi pendeta nggak kurang akal. Ya udah, doaku nggak metu suara yang dalam nama Yesus matilah. Tapi sembuh. Tuhan begitu luar biasa pakai orang. Gembala di desa itu benar-benar tahu Pak. Saya punya gembala namanya Pak Yohanes ya. Pak Yohanes menginjilin saya. Nggak apa-apa ini yang benar bertindak. Nama Pak Yohanes sekarang anaknya ya. Saya belum kenal Yesus. Ibu saya udah ada. Tiap hari saya dikunjungi. Saya bilang ngapain kok kenal Yesus. Tapi setelah saya kenal Yesus saya balik ke sana. Puji Tuhan Bapak terima. Iya Om. Jemaat tadi jemaat perintisan. Ibu saya bawa batu. Ibu saya bawa batu. 14 orang. 12 sekarang 1.000 lebih orang. Bayangkan. Nama Ibu Yohanes itu Bapak Ibu. Dia itu benar praktekkan ayat ini. Itu kerjaannya kalau sore itu keliling tempat jemaat. Sampai, Tante, iya, saya besok, Tante saya nggak ke gereja, anak saya, sampai izin satu persatu. Itu luar biasa loh. Jemaat masih polos. Jadi, ibadah yang sejati murni itu akan dasarkan cinta dan praktek, saudara. Praktek itu sulit, perlu perjuangan, perlu pertobatan pagi hari ini. Amin. Amin. Yang terakhir tadi apa? Ada, jangan mencemarkan. Artinya kita harus hidup suci yang kudus. Itu adalah ibadah yang sejati. Kita harus mempersembahkan sudah, ya, mempersembahkan tubuh dan roh jiwa. Roma 12 ayat 1 tolong, ini ayat terakhir. Kalau terakhir udah enak.
Roma 12 ayat 1. Nah, karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang tak bercacat, tak berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita melayani Tuhan sampai Yesus dipersembahkan tubuhnya, nyawanya, amin. Bener, saya juga kadang-kadang kayak kan punya daging, Bu. Kalau melayani jauh-jauh kadang mikir, ngapain gue jauh-jauh ya. Bahkan jauh-jauh pernah cuma berapa orang itu, Pak. Waktu masih ada pesawat Mandala, nggak apa-apa. Persembahkan, capek. Saya beli tiket turun di Jogja, ke Wonosari. Bapak tahu Wonosari? Ada orang Wonosari sini? Ada? Gunung Kidul sana. Saya ke sana, dari mana masih ada 25 kilo. Saya datang satu gereja. Katanya KKR, Pak. Yang datang 12 orang. Ya puji Tuhan, murid Tuhan ya 12 sak. Jadi untuk mengelabui daging ini gampang loh. Benar, dilarikan ke firman. Nggak kecewa. Coba kalau nggak dilakukan firman, beli tiket berapa Mandala? 12 orang. Tapi firman mengingatkan, murid Yesus 12. Satu orang bertobat, beribu-ribu malaikat bersorak-sorai. Amin. Itulah penghiburan saya, Bu. Maka saya nggak pernah kecewa bagaimanapun. Orang ngomong apa terserah. Mau dihargai, mau enggak kayak. Kita kalau mau dihargai jadi stres, amin. Pelayanan males, benar. Saya masih doakan, saya ini banyak ngundang, saya cuma lagi peluru saya ini, kemarin udah mau dapat peluru, di sana demo, bakar-bakaran lagi. Ya Tuhan terima kasih, aku masih suruh jadi jemaat yang baik di sini saja dengar firman. Bagus tuh sekolah terus, ini kan sekolah, sekolah, amin. Aku dapat, setiap pengkhotbah ini siapapun aku dapat. Amin. Bahkan kemarin yang paling sakit, saya paling sadar bahwa saya orang berdosa. Amin. Padahal saya nggak nyakitin istri saya. Saya nggak nyakitin saya. Bahkan saya bisa menolong orang. Bahkan yang saya tolong bukannya terima kasih. Ngelabrak, ngomelin Pak. Tapi aku tetap. Tapi kok perempuan mana bisa, Bu? Perempuan nggak bisa, tapi saya bisa, Bu. Saya diomelin, ayah terlalu sabar. Diomelin. Ayah terlalu sabar. Wah angel Pak. Prakteknya angel, hidup suci susah. Amin. Tapi praktek itu berat. Sampai sekarang saya berat. Tapi saya bersyukur tetap berbahagia saya. Berbahagia. Biar Tuhan, kalau Tuhan izinkan, hari Senin aman, saya cari kerja lagi. Amin. Karena saya cari penghasilan di daerah Senen. Bahwa haltenya dibakar, proyeknya bisa dibakar-bakar. Aduh Tuhan. Tapi puji Tuhan, berarti saya masih ikut ibadah, harus banyak mendengar. Amin. Maka terimalah firman dengan hati yang lemah lembut. Amin. Siapapun yang memberitakan. Makanya hidup ini hanya untuk Tuhan. Amin. Saya lagu ini paling seneng loh. Ini lagu pertama Pak Eras KKR di Desa Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Itu di tengah-tengah, di lapangan. Selalu untukmu. Sasaranmu kan benar ya. Hidupnya apa yang terjadi. Kalau untuk Tuhan, gak bakal kita sakit hati. Karena kita punya pengharapan. Sampai ku tua. Kan tua, lagu ini saya waktu masih umur-umur berapa ya? 60-an ya. 60-50-an. Nah. Tapi sampai kutuan aja. Saya sekarang masih udah tua juga ya Pak ya. Udah tua juga. Ya, udah tua tinggal. Tapi iya udah tua kan. Udah tanggal nanti Oktober saya 73. Itu katanya. Karena saya nggak tahu tanggal lahir pasti. Orang tua saya bilang lahir saya waktu Surabaya perang. Namanya tahun berapa nggak tahu.
Aku di kandungan. Tapi puji Tuhan, yang penting umur gak penting. Yang penting bagaimana hidup kita melayani Tuhan. Kita ibadah yang sejati. Selalu untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan hanya selalu untuk Tuhan. Benar, lagu ini tiap hari bukan sekedar saya nyanyikan. Tuhan, hidup untuk Tuhan itu susah. Susah Pak. Susah. Diomelin orang harus diam. Waktunya kita marah harus diam. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian ini. Selalu untukmu, selalu untukmu. Selalu untukmu, selalu semua yang ku berbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. sekali lagi selalu untukmu. Dirahasiakan Tuhan. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Raja-Ku. Semua yang ku perbuat Tuhan, Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk segenap hidup kami, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. sampai ku tua nanti, sampai ku surga Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. sampai ku tua nanti, Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu sudah berbicara, tapi firman-Mu tetap kekal. Terus doa kami khususnya untuk jemaat GSKI yang ada di Bekasi khususnya. Terus kami berdoa tidak seorang pun nanti tertinggal Tuhan. Supaya kami tetap setia, memiliki kasih yang mula-mula, memiliki kasih yang sejati, kasih yang murni Tuhan. Terus berkati hamba-Mu Bapak Gembala kami Pak Riko Silain bersama istri keluarga, bahkan jemaat para pengurus, kalau bersatu hati untuk memuliakan nama-Mu di gereja GSKI ini, sehingga nama-Mu Tuhan Yesus Kristus melalui GSKI ini, nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu diagungkan, banyak orang diselamatkan, khususnya yang ada di Bekasi. Terus doa kami saat ini Tuhan, keberadaan bangsa kami, khususnya di daerah kami yang mengalami Tuhan, kebakaran di mana-mana, demo Tuhan, pulihkan kembali Tuhan. Khususnya anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami, tolong Roh Kudus, beri kekuatan, beri jalan keluar. Terpujilah nama Tuhan. Kau tolong Tuhan dalam pelayanan kami, undangan kami di Jawa Tengah Tuhan. Tuhan pasti tolong dan kami akan belajar firman-Mu supaya kami memiliki pelayanan yang sejati, pelayanan yang murni, hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kami, ampuni Tuhan. Sekali kami serahkan Tuhan, para hamba-Mu yang melayani, pemimpin pujian, pemain musik, semuanya Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan.